pemilu memuat konflik kepentingan dan melemahkan integritas pemilu. B. Larangan ini dibutuhkan agar cara tersebut tidak berulang pada pemilu-pemilu berikutnya sehingga merusak sendi demokrasi dan integritas pemilu. Kedua, menyatakan presiden melanggar konstitusi melalui penyalahgunaan kuasa dengan turut campur dalam proses sebelum, saat, dan setelah pemilu. A. Mengikat presiden pada satu aturan yang dapat membatasi modus manipulasi hukum pemilu, kesadaran pemilih, penghitungan suara, dan manipulasi pemilu yang memanfaatkan sumber daya seperti anggaran publik dan institusi negara seperti kepolisian untuk mempengaruhi pemilih. B. Mencegah instrumentasi institusi TNI, Polri, dan ASN dalam pemilu untuk mempengaruhi pemilih atas pilihannya lewat segala bentuk persuasi, transaksi materi maupun non-material. C. Mencegah ikut campur presiden dalam lobi, kampanye pemilu, atau penyelarasan program pemerintah dengan program kandidat. Ketiga, menyatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang tidak adil karena praktek politik nepotisme Presiden RI. Oleh karena itu, A. Mencabut putusan MKRI nomor 90 tahun 2023 yang mengubah persyaratan calon presiden dan wakil presiden boleh di bawah 40 tahun, namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu, atau anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. B. Pencabutan tersebut akan memungkinkan institusi MKRI memiliki posisi tegas yang tidak berpihak pada segala peluang bagi praktek dinasti, politik, dan KKN. Keempat, mengingatkan Mahkamah Konstitusi agar memutuskan hasil pemilu presiden 2024 dengan menjunjung tinggi hal-hal berikut. A. Undang-Undang Dasar 45 sebagai fondasi penting melalui penghormatan pada konstitusionalisme demokratis sebagai fondasi dan spirit pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. B. Supremasi etika kenegaraan dengan mengacu pada bukti yang berbasis pada berbagai keadapan pemimpin bervisi ilmuwan etis yang profesional. 3. C. Anti KKN demi menutupi potensial korupsi pada kepresidenan sesuai Undang-Undang 28/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Keadilan substansial yang mengutamakan seluruh proses demokrasi serta rasa keadilan masyarakat yang terlibat dalam proses demokrasi tersebut melampaui batas-batas perselisihan terhadap hasil penghitungan suara. B. Jadi tadi 6A, sekarang B. Supremasi hukum. Aturan hukum tidak boleh digunakan secara tidak benar untuk memaksakan atau mendorong maksud dan tujuan KKN ke dalam formalisme yang seakan-akan konstitusional. C. 8 parameter penilaian pemilu presiden 2024 melalui hukum warga negara yang tergambar pada daftar pemilih, kesetaraan keterwakilan, dan pemungutan perhitungan suara. 8 parameter penilaian pemilu 2024 melalui hukum pemilu demokratis yang menjamin 1. Kepastian hukum, 2. Kesetaraan warga negara yang tergambar pada daftar pemilih, kesetaraan keterwakilan dan pemungutan perhitungan suara. 3. Persaingan bebas dan adil antar peserta pemilu presiden. 4. Penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, berintegritas, serta efektif dan efisien.
5. Partisipasi pemilih dan dalam penyelenggaraan pemilu. 6. Proses pemungutan dan penghitungan suara serta bentar ya. Penghitungan serta rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan 7. Asas pemilu. 7. Sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. 8. Nir kekerasan. Sekarang yang kelima, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus mempertimbangkan bahwa segala hasil putusan mengenai sengketa pemilu 2024 akan berdampak pada masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan alasan menciptakan referensi kolektif dan sejarah bahwa pernah ada titik awal normalisasi KKN dan etika politik yang buruk. B. Menjadi ruang baru politik tafsir nasionalisme masa depan, yakni jika Mahkamah Konstitusi berani mengambil putusan berpihak pada supremasi etika politik sehingga sejarah kali babak baru Indonesia berani bertindak tegas. Yang B, menjadi ruang baru politik tafsir nasionalisme masa depan, yakni jika NKRI berani mengambil putusan berpihak pada supremasi etika politik sehingga sejarah babak baru Indonesia berani bertindak tegas terhadap kroni politik. C. Menggugurkan Indonesia Emas 2045 akibat efek bola salju dari hilangnya integritas politik dan supremasi hukum. 6. Perlunya aturan baru untuk menguatkan eksistensi integritas bagi pemilu-pemilu berikutnya. A. Aturan ini mengikat individu atau lembaga terkait agar bergerak menurut prinsip integritas. Ini mencakup misalnya menaikkan standar ataupun kualitas persyaratan, baik itu menyangkut kompetensi dan rekam jejak individu ataupun menyangkut penyelenggaraan pemilu. Sudah habis, terima kasih banyak. Ini A, tidak ada B-nya. Terima kasih. Okay.